Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes. Orang buta itu pergi membasuh diri dan dapat melihat. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang-orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi sekaligus merupakan bacaan untuk hari Minggu Prapaskah yang keempat. Jadi pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita karya Allah menyembuhkan orang buta. Jadi dikatakan di sana proses penyembuhan itu ya, Tuhan itu bisa memakai berbagai cara ya, termasuk menggunakan alat-alat alam ini ya, termasuk menggunakan unsur-unsur alam. Tadi dikatakan Yesus menggunakan tanah ya, dia mencampur adukan tanah itu lalu mengoleskannya pada mata orang itu. Lalu orang itu pun disuruh untuk pergi ke kolam Siloam, membenamkan diri di sana, membasuh diri dan dapat melihat. Nah, dengan demikian ya sang buta tadi itu yang merasa bahwa dia sudah mengalami suatu peristiwa baru dalam hidupnya, di mana dia menjadi atau dapat melihat yang sebelumnya tidak dapat melihat, sekarang dapat melihat dengan jelas. Dan tentunya fenomena yang terjadi di luar dirinya, orang-orang yang melihat dia tentu terheran-heran juga ya, karena sudah bertahun-tahun dia buta dan menjadi pengemis, tapi sekarang sudah bisa melihat. Tetapi yang menarik di situ, ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, memang orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang berselisih paham dengan Yesus. Jadi ketika mereka melihat orang itu, atau ketika orang buta tadi itu dibawa di hadapan orang-orang Farisi, mereka bertanya, "Ketika dia menyembuhkan matamu itu ya, pada waktu kapan?"
Lalu kemudian ya orang itu menyampaikan peristiwanya dan bertepatan dengan hari Sabat. Nah dari situlah orang-orang Farisi itu ya semacam mengolah kata atau menggoreng sedemikian rupa peristiwa tersebut ya, sehingga mengatakan bahwa Yesus itu orang berdosa ya, karena dia tidak menghargai hari Sabat, atau dia itu tidak datang dari Allah karena tidak menghargai hari Sabat. Tapi yang menarik, ketika ditanyakan kepada orang buta tadi, menurut dia siapa itu Yesus ya, dia mengatakan ya dia nabi. Nah tentu peristiwa ini membuat orang-orang Farisi itu merasa kecewa dengan orang itu. Lalu dia mengatakan, atau mereka mengatakan, engkau karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Lalu orang Farisi itu tadi menjawab, engkau lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu orang buta itu mengusirnya. Tetapi Yesus ya belum jauh dari situ ya. Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus bertanya kepadanya, atau terjadi percakapan lagi dengan Yesus. Yesus mendengar bahwa orang itu diusir telah oleh orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan percayakah engkau kepada Putra Manusia? Nanti kan setelah dia mengungkapkan bahwa Yesus adalah seorang nabi di hadapan lawan Yesus tadi itu orang Farisi itu ya. Lalu Yesus mendekati dia semacam memberikan sebuah pertanyaan yang sekiranya menegaskan keyakinan orang itu ya, atas peristiwa yang dialaminya. Dikatakan, apakah engkau percaya kepada Putra Manusia? Lalu orang itu menjawab, siapakah dia Tuhan? Lalu Yesus mengatakan, dia adalah orang yang sedang berbicara dengan engkau saat ini. Orang itu pun percaya, aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembah Yesus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman orang buta tadi itu ya, sekiranya menjadi pelajaran bagi kita. Memang di hadapan Allah ya tidak ada manusia yang sempurna. Di hadapan Allah manusia itu membutuhkan Allah yang berkarya, membutuhkan kehadiran Allah di tengah ketakberdayaannya. Dan ketika Allah berkarya, ada suatu sentakan hati kita yang terjadi, atau ada sebuah perubahan, ada sebuah pengalaman tertentu dalam diri kita. Jadi orang buta tadi itu dia percaya Yesus sebagai nabi karena dia mengalami karya Allah itu luar biasa, menyembuhkan matanya yang buta sejak lahir lagi. Nah, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, meskipun demikian ada banyak juga orang yang tidak mengakui. Misalnya kita percaya teguh kepada Allah yang hadir dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, tetapi ada orang lain yang semacam menghalang-halangi iman itu ya. Mungkin dengan menawarkan berbagai godaan, kenikmatan dunia, menawarkan jabatan tertentu, dan sebagainya yang memang kemudian mengaburkan cara pandang atau iman kita akan Allah itu. Mengaburkan karya Allah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi juga ya kita menjadi sosok atau pelaku penghalang orang itu percaya teguh kepada Allah, atau memberikan pengakuan kepada orang yang mengalami karya Allah. Mungkin kita menjadi penghalang, kita mengadu dombanya sedemikian rupa ya agar dia itu ya tidak percaya teguh kepada Allah dan tetap berada dalam situasi yang memburuk. Atau singkat kata ya bahwa kita hadir sebagai penghancur kehidupan orang lain. Itu tadi karena memang mungkin kita tidak terlalu suka dengan orang itu. Mungkin juga ya kurangnya iman kita kepada Allah, di mana Allah menghendaki agar kita sebagai manusia itu ya saling mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri, dan juga tentunya mengasihi Allah. Jadi orang-orang Farisi itu ya memang orang-orang yang sudah merasa benar dengan dirinya sendiri, padahal tidak juga demikian. Jadi posisi kita mungkin juga seperti itu, menganggap diri sebagai orang benar, paling benar. Ternyata tidak seperti itu juga. Kita hanya menutup-nutupi kelemahan kita. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus benarnya juga ya mau menegaskan kepada kita di sini, atau memberikan suatu poin penting untuk kita ya, bahwa Allah
Allah itu tak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Yang terpenting adalah kita percaya kepadanya bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.